kembali lagi terjadi penutupan rumah ibadah. Kali ini dilakukan oleh Ibu Bupati Purwakarta yang hits kemarin. Di sana mereka sulit sekali mendapatkan izin. Hola netizen yang berbakti, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika kembali menjadi sorotan netizen yang terhormat. Bukan lagi soal perceraiannya, namun soal aksinya menyegel tempat ibadah umat Kristen Protestan. Anne Ratna Mustika dengan lantang menyegel sebuah padepokan di Desa Cigelam, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang diketahui sebagai tempat peribadahan umat Kristen Protestan. Penyegelan tempat ibadah ini pun dilakukan pada Minggu 2 April 2023. Alasan Anne Ratna untuk menyegel Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS Purwakarta ini karena tempat ibadah ini ternyata tidak memiliki izin resmi dan telah menimbulkan keberatan warga setempat. Hal ini pun membuat Anne Ratna turun langsung untuk menyegel dan menutup tempat ibadah ini. Penyegelan tempat ibadah ini pun mendapat perhatian netizen yang berbakti. Pasalnya, penyegelan tempat ibadah ini seolah menunjukkan sentimen terhadap golongan tertentu. Viralnya berita soal penyegelan gereja ini pun menjadi perbincangan di media sosial, termasuk netizen yang terhormat yang merasa penyegelan ini berlebihan dan malah menjadi tugas Anne Ratna untuk diselesaikan. Konflik ini juga menyinggung banyak pihak, terutama umat Kristen yang merasa adanya diskriminasi terhadap agama mereka. Protes pun juga dilakukan oleh netizen yang tercinta lainnya. Banyak dari mereka yang menganggap Anne Ratna ditunggangi oleh ormas yang anti dengan agama lain. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada penyegelan gereja di Purwakarta oleh Bupati Purwakarta. Mungkin kalau masalah perizinan yang dipermasalahkan, bukankah kemarin Pak Jokowi sudah bilang kasih kebebasan setiap umat beragama yang minoritas. Yo, kita jadilah rakyat yang cerdas lah. Jangan jadi rakyat yang arogan, yang ingin menang sendiri. Kalau mau masalah perizinan, musola, masjid di kampung-kampung bahkan di kota itu mungkin yang ada izinnya cuma berapa saja. Kalau di kampung-kampung kayak di kampung saya gini, masjid ada 5, musola ada banyak, ada mungkin 7 apa 8. Itu nggak ada izinnya semua. Itu pun berdiri tenang, aman gitu loh. Jadilah seperti itu, jangan main segel. Kebebasan beragama di Indonesia mana? Kita hormatilah yang minoritas. Kalaupun belum ada izinnya ya dibantu untuk membuat izin. Karena perizinan kalau untuk minoritas memang susah. Untuk perizinan untuk minoritas itu ngurusnya susah, dipersulit. Itu kenyataannya. Banyak kawan-kawan yang cerita seperti itu. Ya kalau menurut saya sebagai seorang bupati ya harusnya membantu bagaimana perizinan supaya cepat keluar, bukan menyegel seperti itu. Seharusnya itu langkah yang salah, langkah yang keliru kalau menyegel. Terus kebebasan kita untuk beragama di mana? Kebebasan kita untuk beribadah di mana? Undang-undang itu buat apa? Sedangkan musola, masjid itu banyak ya yang nggak ada izinnya. Itu nyata, itu realita. Ya ini suara saya supaya Indonesia lebih maju, lebih berpikir cerdas, tidak terlalu gila akan surga dan agama gitu. Karena itu akan menyesatkan kita sendiri kalau kita terlalu berlebihan. Itu akan membuat perang saudara, akan membuat saling iri hati, dengki gitu. Berpikir yang realistis aja lah supaya damai antar. Oke, yang pertama itu orang-orang kok banyak banget di situ yang pakai janggut ya kan. Fungsinya apa? Cukup bupati dan jajarannya yang membacakan atau ikut huru-hara membacakan perizinan itu ya kan. Yang kedua, buat ibu bupati yang terhormat ya, coba cek semua tempat ibadah di Purwakarta itu. Apakah punya izin semua? Jangan cuma gereja doang yang diseser, semua tempat ibadah. Cek, ada izinnya nggak? Kalau nggak ada izinnya, tolong lagi posting. Gua tantang. Salam dari anak Medan. Oh sorry, terakhir nih ya. Kalaupun nggak ada izin, nggak menyegel ya, tapi permudah untuk membuat izinnya. Bukan langsung disegel, kayak tempat gudang narkoba aja, heran dah. Mau ketawa sih, kalian mempertanyakan izin. Yakin? Emangnya kalian memberi izin? Saat kami mau membangun gereja, kalian mau memberi izin? Bukannya kalian paling takut ya melihat salib
lihat ornamen-ornamennya orang Kristen, takut auto murtad, takut jadi orang Kristen kan? Kenapa? Imannya nggak cukup kuat. Kenapa? Memangnya kalian sadar ya bahwa jalan keselamatan itu hanya dengan mengikuti Yesus Kristus? Sehingga kalian begitu takut umat kalian berbondong-bondong masuk Kristen. Kalau kalian memberikan izin pembangunan gereja di mana-mana, silahkan bangun masjid di mana-mana, tidak apa-apa. Segel aja terus, gereja ada di sini. Yap, kembali lagi terjadi penutupan rumah ibadah. Kali ini dilakukan oleh Ibu Pati Purwakarta yang hits kemarin. Nah, biasanya penutupan rumah ibadah ini terjadi karena masalah perizinan. Ya, mereka belum mendapatkan izin. Nah, SKB 2 Menteri ini memang sering sekali menjadi kendala buat mereka. Contoh misalnya salah satu gereja di Jakarta Timur, gereja Katolik kawan saya waktu itu. Nah, di sana mereka sulit sekali mendapatkan izin hanya karena ada salah satu kakak keluarga di sekitar tempat yang akan mereka bangun itu yang tidak bawa tanda tangan. Karena dalam SKB itu ada ketentuan untuk meminta izin tanda tangan warga sekitar, kalau tidak salah sampai 60 gitu. Nah, dan ini berlangsung sampai 30 tahun. Minggu ini saudara-saudara kita umat Nasrani akan merayakan Paskah. Jadi mereka memasuki pekan suci. Mungkin itulah alasan mereka beribadah di gedung itu. Nah, seandainya mungkin ya akan lebih baik kalau Ibu Bupati memfasilitasi mereka sampai setidaknya mereka bisa merayakan Paskah dengan baik. Lalu kalau memang gedung itu belum ada izin, dibantulah bagaimana perizinannya bisa berlangsung dengan cepat tanpa hambatan. Karena seharusnya pemerintah daerah memfasilitasi, bukan hanya cuma menutup karena alasan tidak ada izin, tapi membiarkan mereka kesulitan dalam mengurus perizinan. Salam toleransi. Jujur Li, aku sebagai penganut Kristen yang percaya sama Tuhan Yesus, sedih sih lihat yang beginian, cuplikan yang begini. Mereka pun di sana nggak berbuat aneh-aneh. Mereka cuma hanya beribadah menyembah Tuhan. Jadi pemerintah harusnya bijak untuk menanggapi yang kayak beginian. Jangan sampai mensegel atau menghambati orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan. Jangan cuma pintar untuk membenci bangsa Israel yang mau datang ke Indonesia bertanding, sementara yang beginian nih gak bisa diberesin. Miris sih sebenarnya sebagai warga Indonesia, boro-boro menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia. Mereka sibuk tuh ngurusin Israel yang mau datang ke Indonesia, sementara negara sendiri masih bobrok. Apalagi bicara soal toleransi. Inikah yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi satu juga. Tapi begini hasilnya. Soal ibadah aja, soal membangun gereja, bahkan mau beribadah pun susah banget rasanya. Miris banget sih, miris banget. Harusnya pemerintah lebih bijak untuk mengatasi yang kayak beginian. Sekalipun mereka membangun gereja, belum ada surat izin, harusnya bisa dimusyawarahkan, diobrolin baik-baik. Jangan main-main segel-segel gitu. Ya, semoga Pak Jokowi atau pemerintah lainnya bisa melihat ini. Sedih sebenarnya, sedih banget gitu kan. Kita umat yang minoritas selalu ada hal-hal yang tidak baik. Orang lagi ibadah diganggu, orang lagi ibadah menyembah dibubarkan. Sedih banget sih sebenarnya. Ya kalau begini, bagaimana Tuhan bekerja? Bagaimana Tuhan bisa mendatangkan kebaikan di negara Indonesia, sementara tolong menolong toleransinya aja masih nilai minus gitu. Semoga umat-umat Kristen dimanapun berada tetap mendoakan, penuh dengan kasih, penuh dengan kesabaran, pasti Tuhan akan menyertai. Ya, jadi buat teman-teman orang Kristen atau teman-teman seiman yang ada di Purwakarta, berdoa kepada Tuhan supaya semuanya bisa dimudahkan oleh Tuhan. Tetap semangat kalian berdoa dan berusaha. Tuhan menyertai. God bless you.